Halo semua, perkenalkan saya Janet Gusti Putri Rande dengan NIM 201864008. Kali ini saya akan membahas mengenai distribusi dan ekologi organisme di dasar Laut Banda. Mengawali pembahasan kita di kali ini, kita perlu mengenali terlebih dahulu Laut Banda. Laut Banda adalah laut yang terletak di Kepulauan Maluku, Indonesia. Laut Banda terhubung dengan Samudra Pasifik serta Laut Halmahera dan Laut Seram, namun dipisahkan oleh ratusan pulau yang mengelilinginya. Luas Laut Banda sendiri sekitar 50.000 km persegi dengan kedalaman maksimalnya hampir 7,5 km atau 7.500 meter. Karena kedalaman maksimumnya mencapai 7,5 km, Laut Banda menjadi salah satu laut terdalam di dunia, khususnya di Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah di kedalaman tersebut masih terdapat ekosistem atau organisme yang tinggal di sana? Jawabannya ya, ada. Ekosistem laut dalam. Ekosistem laut dalam adalah sebuah ekosistem yang cukup unik. Ini karena perairan laut dalam memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan perairan lapisan atas. Adapun karakteristik perairan laut dalam telah bersuhu dingin, gelap, tekanan besar, ketersediaan cahaya sedikit, kadar oksigen yang terbatas. Hal-hal itulah yang berpengaruh terhadap kehidupan organisme di laut dalam, sehingga semua organisme baik flora atau fauna di laut dalam merupakan organisme yang mempunyai kemampuan hidup di lingkungan yang ekstrim. Karakteristik perairan dalam juga berpengaruh pada distribusi organisme di laut dalam. Distribusi organisme di dasar Laut Banda pada pembahasan kali ini didasarkan pada zona di perairan Laut Banda. Sebelumnya, kita perlu mengetahui pembagian perairan dalam secara umum. Itu terdiri atas 3 zona. Yang pertama mesopelagik, kedua batial, yang ketiga abisal dan hadal. Zona mesopelagik adalah zona dari 200 hingga 1000 meter di bawah permukaan laut. Dikenal juga sebagai twilight zone karena cahaya masih dapat menembus di zona ini, namun keberadaannya terlalu rendah untuk mendukung proses fotosintesis. Jumlah cahaya yang terbatas tersebut masih memungkinkan organisme untuk melihat, sehingga organisme-organisme di zona tersebut dapat mendeteksi mangsa dan berkomunikasi. Umumnya, organisme yang tinggal di zona ini adalah organisme yang memiliki mata yang besar. Hal ini agar memaksimalkan jumlah cahaya yang tersedia di lingkungan tersebut. Yang berikutnya adalah zona batial. Zona batial adalah zona dari 1000 hingga 4000 meter di bawah permukaan laut. Dikenal juga sebagai the midnight zone karena cahaya tidak mencapai di zona ini. Kurangnya cahaya pada zona ini menyebabkan kepadatan populasi juga berkurang dibandingkan zona epipelagik. Ikan merasa sulit untuk hidup di zona ini karena tekanan yang besar, suhu yang dingin yaitu 4 derajat Celcius, tingkat oksigen terlarut yang rendah, dan keterbatasan nutrien. Sebagian besar hewan yang hidup di zona batial adalah invertebrata seperti spons laut, cephalopoda, dan echinodermata. Zona yang terakhir adalah zona abisal dan hadal. Zona yang lebih dari 4000 meter di bawah permukaan laut. Dikenal juga sebagai the lower midnight zone karena cahaya juga tidak mencapai di zona ini. Zona abisal dan hadal merupakan zona yang sangat gelap dan sangat dingin. Sebagian besar organisme yang hidup di zona ini adalah hewan-hewan yang tidak membutuhkan cahaya matahari sama sekali dan memiliki kemampuan bertahan hidup yang sangat baik. Biasanya merupakan hewan-hewan pemakan detritus atau partikel-partikel organik di dasar laut. Krustasea yang ditemukan di zona abisal dan hadal semua buta dan tidak mempunyai mata.
Adapun beberapa spesies biota yang ditemukan di dasar Laut Banda adalah Nippon femorale, Leptantura hendili, Microstylis hadalis, Macelicephala hadalis, dan Parorhiza greve. Nah, itulah pembahasan kita di kali ini. Terima kasih banyak.